gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Filem animasi kita semua tu kutipan dia tinggi-tinggi. Kita tak pernah buat carta animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tak pernah. Sebab kita tak bersaing. Tiba-tiba orang sebelah buat satu filem animasi yang berjaya, boom, naik kutipan dia tinggi. Sebab kutipan tu lebih tinggi daripada kita. Tiba-tiba buat carta guys, filem animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Kaum Melayu negeri Kasino Malaides umumnya memiliki kepribadian ganda atau bersikap mendua. Mereka sungguh tidak konsisten dalam bersikap. Kadang mereka menjadi orang Melayu palsu, kadang pula menjadi orang Malaysia. Ketika ingin membesar-besarkan Melayu palsu mereka, membesar-besarkan peradaban Melayu mereka, kaum Melayu palsu akan mengklaim semua milik Indonesia. Mereka mengklaim semua budaya, peninggalan bersejarah, bahasa, bahkan pahlawan Indonesia pun mereka klaim. Dalam konteks ini juga, maka kaum Melayu palsu akan menafikan bahasa Indonesia. Mereka anggap bahasa Indonesia tidak ada, yang ada hanya bahasa Melayu. Nah, ketika merasa jadi orang Malaysia, mereka lain lagi sikapnya. Kaum Melayu palsu Malaysia akan menganggap Indonesia itu pesaing berat. Keadaan negara Indonesia dan Malaysia selalu mereka banding-bandingkan sampai dalam urusan yang teteh remeh. Ketika menjadi orang Malaysia, maka kaum Melayu palsu tidak segan-segan memamerkan prestasi kaum Cina cabang Malaysia. Mereka memamerkan hasil kerja orang Cina di negaranya, yang membuat Malaysia maju. Mobil Proton bikinan perusahaan Cina pun masih mereka sombongkan. Prestasi atlet Cina pun mereka sombongkan. Petronas yang mencuri minyak dan gas dari Sabah Sarawak pun mereka pamerkan. Begitu pula dalam urusan film dan musik. Benarlah bahwa musik dan film bersifat universal. Tapi tetap ada muatan budaya dan bahasa sebuah bangsa. Orang Malaysia pun umumnya mengakui adanya musik Indonesia dan film Indonesia. Keduanya jelas bermuatan bahasa Indonesia. Adalah menjadi tidak konsisten jika mereka mengakui adanya musik dan film Indonesia, tapi mereka tak mau mengakui adanya bahasa Indonesia. Itulah anehnya kaum Melayu negeri Malaides. Padahal, seperti juga bentuk budaya yang lain, bahasa itu berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau negara. Dulu pun bahasa Melayu berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Nah, selanjutnya marilah kita simak dulu kisah film Jumbo yang fenomenal dan membuat sebagian kaum Melayu kasino sewot. Film animasi Jumbo dipastikan tayang di luar negeri seiring perilisan di Indonesia pada Lebaran 2025. Produser eksekutif Harry B. Salim mengatakan 17 negara sudah siap untuk menayangkan film tersebut. Harry menjelaskan perilisan Jumbo di luar negeri itu dapat bertambah karena Visinema Studios masih gencar memasarkan film tersebut di pasar internasional. Produser eksekutif Jumbo itu kemudian memberi bocoran sederet negara yang akan menayangkan. Ia memastikan animasi petualangan dan fantasi itu akan tayang di 12 negara kawasan Eropa. Kemudian, beberapa negara lain yang akan merilis Jumbo diantaranya Turki, Mongolia, dan negara-negara lainnya. Sebelum film ini rilis, gue sendiri sudah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi, di mana gue berharap kalau animasi ini bisa memiliki kualitas yang sangat bagus dan bisa setara atau bahkan melebihi kualitas dari animasi di negara tetangga kita. Nah, setelah menonton film ini, gue bisa katakan bahwa semua ekspektasi gue ternyata berhasil terpenuhi dengan sangat memuaskan. Jumbo merupakan film animasi terbaru buatan Indonesia yang dikerjakan oleh sebuah rumah produksi yang sedang naik daun karena telah menciptakan banyak sekali mahakarya dalam beberapa waktu belakangan ini, yaitu Visinema Picture. Film ini sendiri disutradarai oleh seorang animator dan sekaligus mantan komikus yang bernama Rian Adrianti. Buat kalian yang nggak tahu, beliau sendiri merupakan juara pertama dari acara Suci atau stand up komedi Indonesia di generasi pertama. Nah, meskipun beliau berhasil menggapai sebuah pencapaian yang sangat tinggi, tetapi ia tidak ingin berfokus pada dunia stand up komedi dan lebih memilih untuk menggapai impian masa kecilnya, yaitu bisa membuat sebuah animasi. Nah, untuk menggapai impian tersebut, beliau menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas swasta di Amerika, yaitu Rochester Institute of Technology dalam jurusan animasi. Dari hasil pendidikan ini, beliau berhasil membuat 2 karya animasi, yaitu sebuah animasi pendek dengan judul Prognosis yang merupakan animasi yang dibuat untuk
untuk tugas akhirnya dan juga sebuah film animasi panjang yang sedang akan kita bahas kali ini. Nah, film Jumbo sendiri memakan waktu pembuatan selama 5 tahun lamanya dan telah mempekerjakan lebih dari 200 hingga 400 karyawan dengan budget sebesar 20 miliar rupiah. Itulah film animasi Jumbo yang merupakan tonggak baru bagi industri film animasi Indonesia. Selanjutnya marilah kita simak komentar dari orang Malaysia. Cerita Jumbo nak masuk Malaysia. Tak tahulah kan, boleh pergi ke tak. Kalau tanya aku akan pergi tengok. Aku akan support kan. Kita naik pasaran kita banyak yang disupport oleh mereka. Contoh Upin Ipin, Bobo Boy. Ejen Ali kurang familiar. Tapi IP tu memang pasaran diorang besar lah kat sana. Memang kita pun dibantu oleh mereka. Itulah. Kalau tanya aku akan tengok. Walaupun yalah setengah netizen, kebanyakan netizen diorang kan macam tu kan. Dia memang buat Jumbo dia dah rasa dia dah buat satu filem yang menang Oscar. Kita tengok je. Kalau tanya aku akan tengok. Filem animasi kita, semua tu kutipan dia tinggi-tinggi. Kita tak pernah buat carta animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tak pernah. Sebab kita tak bersaing. Tiba-tiba orang sebelah buat satu filem animasi yang berjaya, boom, naik kutipan dia tinggi. Sebab kutipan tu lebih tinggi daripada kita. Tiba-tiba buat carta guys, filem animasi kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Tiba-tiba. Dah siapa dah buat carta tu kan, dulu tak pernah ada, tiba-tiba ada. Tapi itulah, tak apalah, biarlah dorang kan. Kita biasalah kan, dorang excited kan, tak apalah, biarlah. Kita kena fokus dengan diri kita, yang mana filem animasi yang akan keluar, so kita support betul-betul. Nah, kita pergi lebih jauh. The best animation lah, over proud, cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan, satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah meraih fasa tu masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood. Kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just beraikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Habis nak doktrin elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan, selesa sangat. So kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah pun kita nak gaduh kan, tak syok lah. Okay, tengok macam mana Niza tu sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together. Sejak daripada first Upin Ipin release 2007, dan then dia terus release dekat Indonesia, dia dah jadi sebahagian daripada childhood kanak-kanak di Indonesia dan juga Malaysia lah. Indonesia dia dah start develop dia orang punya own animation, which is si Chucky tak silap baru-baru ni. Paling latest kita ada Jumbo Malaysia. So kalau kita nak bandingkan dari segi quality animation, kalau tengok daripada trailer, Jumbo ni nampak lebih detail. Tapi tak bermaksud Malaysia punya animation tak bagus. Aku rasa dah lebih bagus, sama bagus. Maybe sebab tahun release Jumbo lah pada tahun 2025, so kita boleh nampak dikit detail dalam animation tu. Sebab difahamkan filem ni dikerjakan dalam masa 5 tahun. Orang yang terlibat untuk buat animation ni lebih daripada 400 orang. Walaupun 5 tahun tu masa yang singkat, tapi dengan teamwork diorang berjaya bagi aku lah buat animation yang sedetail ini. Kalau korang follow Indonesia punya local movie film Jumbo ni dipromosikan dengan like all out, besar-besaran lah. Even movie reviewer, content creator, semua all out untuk promosikan filem ni. Filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan dan something yang diorang tunggu-tunggu dari dulu. Dan sampai sekarang aku tengok setiap hari diorang akan post everything. Bukan official social media aja yang post, keep pushing this movie even sampai hari ni. Tak mustahil kalau filem ni boleh dapat 1 juta penonton by this week. Tengok dalam sehari 2 ni memang gila. Even kawan-kawan aku yang daripada Indonesia pun aku tengok keep on posting, keep on suruh tengok. Ada yang dah tengok 2-3 kali. Memang something yang different lah daripada scene local movie Indonesia ni.
ni, korang rasa adakah kanak-kanak di Indonesia masih menonton Upin Ipin selepas Jumbo ni? Aku rasa akan masih, sebab Jumbo ni dia bukan dalam bentuk series, dia lebih kepada bentuk movie, right? Tapi kalau in future sebenda ni boleh mendapat sambutan, maybe Jumbo akan dibuat dalam bentuk yang lain, which is series atau musical. Jumbo ni pun basically filem dia ada a bit elemen musical dalam filem ni. Kalau Jumbo ni dah start masuk series atau ada musical theatre sendiri, mungkin Upin Ipin boleh slow perlahan-lahan. Market Upin Ipin dekat Indonesia ni bukan akan macam terus hilang, dia akan ada competition lah, competition yang sihat lah dari segi perfilman dan industri animation. So apa-apa pun kita support industri filem, tak kisahlah Malaysia ke Indonesia ke, kita support kerja keras orang yang buat filem, yang buat animation, sebab nak buat ni bukan senang kan. So kepada rakan-rakan dekat Indonesia, korang jangan lupa untuk tonton Jumbo, ada dekat Pawagam sekarang. So kita support industri animation supaya kita sama-sama boleh berkembang, dan maybe satu hari nanti Upin Ipin dengan Jumbo boleh collab, sebab dua-dua. Begitulah komentar orang Malaysia mengenai filem animasi Jumbo. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.